Prabowo mengabsen menterinya yang S3, Purbaya Yasyarli AHY, wapresnya cuma lulusan SMP. And improving the quality of their products for the global market and be part of the world's supply chain. Pak Purbaya S3. Siapa lagi? Pak Peri S3. Yasyarli S3. Siapa lagi itu? AHY S3. Luar biasa kok. Aja. Punya wakil juga sangat loko tuh wakil presidennya. Lagi kan anak masih kecil disuruh jadi wakil presiden. Emang bisa? Maksa sih begitu di negara kita. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Tapi Anda bisa menangkap kualitas dia dari celetukannya, dari apa yang dia sampaikan, dari hal-hal yang barangkali nampak kecil di mata orang lain, tapi sebetulnya buat kita yang bisa menilai kualitas orang kan itu besar. Orang ini keren, anak ini pinter. Oke. Kalau aja dia dikasih kesempatan lebih, dia mungkin bisa menjadi seseorang. Penjelasannya Ade Armando kan katanya begini, Mas Gibran itu wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Itu karena dianggap oleh Ade Armando peran dia itu tidak seperti wapres-wapres sebelumnya. Wapres-wapres sebelumnya itu kan perannya sebagai ban serep. Nah, sementara Mas Gibran menurut Ade Armando dia tidak sekadar ban serep, karena punya berbagai macam langkah-langkah, terobosan-terobosan, kata Ade Armando sekali lagi. Tetapi kita kan lihat, sudah nggak usah jauh-jauh Bung Hatta lah. Yang pernah ada saja, Yusuf Kalla. Ketika menjadi wapresnya Pak SBY, itu dia punya tugas khusus loh. Mengubah penggunaan bahan bakar minyak dari minyak tanah ke gas melon. Karena memang waktu itu subsidi BBM sudah sangat tinggi. Sementara kita tidak bisa memproduksi minyak sendiri dan harga minyak tanah juga paling tinggi, subsidi minyak tanah menjadi paling tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya harus ada cara yang lain. Apa yang dimiliki Indonesia saat itu adalah gas. Nah, maka waktu itu Wapres Yusuf Kalla punya inisiatif untuk melakukan itu. Dengan cara bagaimana supaya fiskal kita itu sehat, anggaran negara itu sehat. Ya, salah satu diantaranya adalah mengurangi subsidi, mengalihkan subsidi untuk keperluan-keperluan yang lebih produktif, yang lebih tepat sasaran. Itu menurut saya adalah peran yang luar biasa. Makanya dulu kan JK itu seringkali diplesetkan sebagai J-nya itu jalan, K-nya itu keluar, jalan keluar. JK itu jalan keluar, atau orang yang selalu memberikan solusi. Oleh orang-orang dari tengah, pemerintah pun seakan-akan nggak tahu bagaimana nasib kita. Mereka kata, betul kan Bu? Ya kan? Sekarang kita suarain bagaimana Mas Gibran punya sesuatu untuk kita yang akan kita dengar dan kita rekam bersama-sama. Saya akan langsung ke Mas Gibran untuk menyampaikan apa yang seharusnya kami dengar. Dipersilakan. Di sini ada berapa kakak? Total 4 ribuan. Berapa ya? 4 ribuan kakak ya. Oke. Enggak, nanti setelah saya pulang dari sini nanti ada yang membantu ya. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Pilihan beda boleh,
Yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Yang menariknya Mas Ersu itu ada keterangan dari Melanie Butenzorgi dan saya rasa ini keterangannya ini qualified karena berdasarkan pengalaman yang bersangkutan begitu ya, tidak hanya asal omong-omong saja. Nah ini Melanie ini menyertakan ijazah dari anaknya juga loh, sampai dipantang ini loh. Ijazahnya ditunjukin loh ya. Ditunjukin nih, bahkan dia berani nunjukin ijazah gitu dan tersebar sekarang yang nge-share sudah ribuan banyak sekali. Itu adalah ijazah dari lulusan SMA di Australia yang karena tadi kan dikatakan Gibran surat keterangannya dianggap setara kan tadi yang UTS tadi setara dengan SMK, maka kemudian ditunjukkan ini. Nah yang menarik ini postingan dari Melanie adalah seperti ini, mungkin saya tidak bacakan keseluruhan ya, tapi kurang lebih begini. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Australia. Ini tulisan dari Melanie ya, Ibu Melanie, Dr. Melanie. Di Indonesia penyetaraan ijazah luar negeri diatur oleh Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020 tentang penyetaraan ijazah luar negeri. Penyetaraan hanya berlaku untuk ijazah pendidikan dasar menengah dalam sistem ASIC yang diakui sebagai School Leaving Certificate resmi. Berhubung Gibran klaim dia lulusan SMA di Australia, maka berikut saya lampirkan contoh High School Leaving Certificate SMA di Australia milik anak saya. Pada sertifikat tersebut jelas mencantumkan nama high school yang mengeluarkan sertifikat. Sementara Gibran kan yaitu tadi bukan high school, UTS insert itu bukan high school. Iya. Terus kemudian atau untuk sekolah internasional High School Leaving Certificate bisa dalam bentuk IB atau International Baccalaureate diploma. Nah, pendidikan yang ditempuh Gibran di UTS Insert jelas-jelas tidak bisa mengeluarkan High School Leaving Certificate. UTS bukan high school. Sedangkan program Insert yang diambil Gibran di UTS adalah program persiapan atau matrikulasi atau bridging pra-universitas. Maka dokumen penyetaraan yang dikeluarkan Dikdasmen yang menyatakan pendidikan Gibran di UTS Insert setara SMK kelas 12 seharusnya batal demi hukum karena melanggar Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah keluaran SMA Australia. Ya nggak masalah, kan menurut KPU Gibran masih punya rekod pendidikan SMA dari Orchid Park Secondary School. Nah, masalahnya Orchid Park Secondary School atau OPSS yang diklaim sebagai pendidikan SMA-nya Gibran itu juga tidak setara dengan SMA di Indonesia. OPSS menyediakan pendidikan setara kelas 7 sampai 10 di Indonesia. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun. Ini sama dengan keterangan Pak Ruli Ahdiat tadi ya. Nah, School Leaving Certificate dari Secondary School di Singapura adalah GCE O-Level Certificate atau Ordinary Level Certificate. Apa sih dasarnya menerbitkan ini? Ya, gitu. Kalau nggak ada, ya Pak Abdul Muti. Kalau nggak ada Pak Menteri, dasar penerbitan surat keterangan ini yang seharusnya surat keputusan ini Pak. Apa dasar Kemendikdasmen saat itu, Dirjen Dikdasmen saat itu menerbitkan ini? Ada kajiannya. Kalau ada, buktikan. Kalau nggak ada, jujur, tarik ini. Kalau ini sudah ditarik, maka proses pemakjulan Gibran itu sangat gampang. Ya, karena ini syarat utama. Gitu. Makanya Gibran, ya rakyat sudah semakin tahu, mundur aja lah. Daripada pejabat-pejabat di sini harus menipu, harus berbohong demi Anda, demi keluarga Anda. Terlalu banyak institusi negara harus berbohong demi keluargamu. Terlalu banyak. Ya, institusi negara menjadi institusi termul. Menjawab ini aja bertele-tele. Ini loh, jutaan anak-anak kita yang harusnya lebih layak daripada Gibran. Tetapi orang yang nggak jelas ijazah SMA-nya seperti ini yang harus menjadi wakil presiden. Terlaluan. Mana meritokrasi di Indonesia ini? Ya, hanya dengan bantuan bapaknya, bansos 500 triliun tiap tahun. Terpilih akhirnya itu si Gibran itu. Ya. Jadi intinya Gibran tuh nggak punya ijazah SMA atau SMK. Cuma modal surat keterangan ini jadi wapres. Modal keterangan ini jadi wapres. Wapres. Ini wapres. Modal ini surat keterangan. Ini. Kameranya goyang. Ya, jadi kita tunggu kabar minggu depan. Pak Rosurya sudah punya nomor teleponnya Pak Eko, Dr. Eko Susanto. Ya, janganlah ini. Kalau bisa kita selesaikan secara seminar ilmiah. Kita undang guru-guru besar bidang ilmu pendidikan. Ya,
Dia tadi tertarik. Apakah dasar penerbitan surat keterangan ini? Termasuk Bu Melani, Buten Sorki, ya. Buten Sorki. Kalau bisa tolong Pak Abdul Muti, ya, diselenggarakan seminar ilmiah semacam itu, karena Pak, ya, kesalahan ini tidak harus ada di pundak Anda. Ya. Kalau memang salah, cabut aja. Betul. Ya. Gitu, beres. Jadi langsung diproses ke DPR untuk pemakzulan Gibran. Ya, oke gitu. Okay. Presiden Prabowo Subianto menyentil para menteri, kepala lembaga, hingga kepala kepolisian Kapolri, yang menempuh pendidikan hingga lulus S3. Ia beranggapan, jajaran menteri hingga kepala badan yang lulusan S3 di kabinetnya kelewatan jika tidak bisa memperbaiki sistem di Indonesia. Saya lihat di sini banyak profesor ini. Banyak S3, iya kan Pak Purbaya S3. Siapa lagi? Pak Perry S3, Yasirli S3, siapa lagi itu? AHY S3. Luar biasa kau, Pak Tito S3, Pak Kapolri S3, luar biasa itu semua, kata Prabowo saat meresmikan akad massal 26.000 KPR rumah bersubsidi di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cilengsi, Bogor, Senin, tanggal 29 September tahun 2025. Begitu banyak pendidikan S3 kalau tidak bisa memperbaiki sistem kelewatan itu, imbuhnya. Prabowo menuturkan, perbaikan sistem tengah diperjuangkannya untuk mengusut korupsi dan kekayaan negara yang dikirim ke luar negeri. Ia beranggapan, perbaikan sistem mampu menyelamatkan kekayaan negara secara sistemik. Oleh karenanya, Prabowo meminta para profesor lulusan S3 tersebut menggunakan kepintarannya untuk menganalisis kesalahan yang berakar. Jadi saya minta profesor-profesor yang pintar-pintar gunakan kepintaranmu untuk kepentingan bangsa, rakyat Indonesia. Pelajari, yakini, analisis. Saudara-saudara apalagi yang pintar matematika lihat data-data, analisis, ucapnya. Ia lantas terheran-heran mengapa masalah korupsi tidak bisa dianalisis setelah lebih dari 25 tahun. Saat ini, kata Prabowo, masih banyak uang yang keluar dari Indonesia. Masa 25 tahun tidak bisa kita analisis. Lebih banyak uang keluar dari Indonesia, lebih banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia daripada tinggal di Indonesia ini. Segera harus kita rubah, saudara-saudara sekalian. Saya yakin dan percaya para pakar yang ada di sini akan berhasil, tandas Prabowo.